Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Tuti yang sudah mengantarkan acara ini sehingga kita berkumpul pada hari ini. Yang pertama sekali tentu kita mengucapkan rasa hormat kepada para senior yang berkenan hadir dalam pertemuan pertama semenjak Munas IKA IKOPIN dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran pengurus IKA IKOPIN 2025-2029. Yang terhormat juga kami sampaikan kepada para teteh dan kakang yang ada di sini, juga para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tentunya wabil khusus kepada Kang Heri beserta tim yang menyiapkan acara pada hari ini. Saya juga dari Jakarta, tadi beriringan sama Bendara Umum IKA IKOPIN Kang Herman. Ya, alhamdulillah kami sampai tadi jam 9, tapi memang suasana pagi di Jatinangor itu tidak sama dengan waktu angkatan kita. Nggak ketemu, udara dinginnya udah nggak ketemu. Tapi alhamdulillah Jatinangor sangat besar kemajuannya. Pertama sekali tentu kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Selanjutnya dalam acara pemutakhiran ini, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para alumni yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami, baik sebagai ketua umum, sekjen, bendahara umum, dan insya Allah akan terbentuk semuanya kepengurusan baru yang akan menjalankan amanah daripada para alumni yang kami cintai ini. Dan juga tentunya dalam melaksanakan amanah ini mustahil hanya pengurus inti saja yang bisa melaksanakan. Kami semua tentu memohon support, baik itu moral, ide-ide, maupun hal-hal lain yang bersifat untuk memajukan IKA IKOPIN ini sehingga bisa berkontribusi baik kepada kampus yang kita cintai ini, kepada para mahasiswa-mahasiswi kita, dan juga tentunya insya Allah terhadap bangsa dan negara. Dalam kesempatan ini yang pertama sekali itu yang akan kita lakukan adalah pemutakhiran. Nah, pemutakhiran ini kenapa kami mempunyai konsep dalam membuat organisasi IKA IKOPIN ini? Struktur itu adalah karena formal, tapi pada hakikatnya kita adalah sama-sama IKA IKOPIN. Struktur itu hanya merupakan sebuah simbol saja, tapi dalam pelaksanaannya kita tetap sama, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Jadi tidak ada perbedaan. Ketua umum pun berkenan untuk diberikan masukan, diberikan saran. Nah, mungkin kelemahannya saya tidak selalu aktif di dalam grup-grup IKA, dan mohon kalau ada masukan di japri saja karena handphonenya juga terbuka. Insya Allah kami semaksimalnya akan menjawab satu persatu. Jadi kepengurusan ini kita buka, sistemnya bersifat sangat demokratis dan terbuka untuk memberikan saran ataupun kritikan yang sifatnya tentu membangun dan menjaga kekompakan dengan mengutamakan norma-norma sebagai alumni IKOPIN
yang terkenal dengan orangnya baik-baik. Selanjutnya, tadi saya sudah menyampaikan di obrolan singkat, kita akan mengadakan pelantikan. Setelah kita timbang-timbang, tadi ada rencana pelantikan di kantor Kementerian Koperasi dan ada di kampus. Tapi berdasarkan pertimbangan, mungkin kita tetap akan mengadakan di kampus IKOPIN. Karena yang melantik tentu Pak Rektor IKOPIN, karena kita adalah bagian dari IKOPIN ini sendiri. Insya Allah kami berencana melaksanakan pelantikan ini pada bulan Januari. Karena Desember ini mungkin banyak hari-hari besar bagi saudara-saudara kita yang Nasrani, juga mungkin akan melaksanakan Natal, pulang kampung, atau bersama keluarga. Jadi kami memilih langkah yang tepat adalah bulan Januari. Kesekretariatan IKOPIN pun, IKOPIN pun sudah diurus oleh Kang Sekjen. Insya Allah berada di podcastnya IKOPIN. Cuma perlu renovasi. Renovasi itu pun sudah kami bikin RAB-nya dan dihitung. Insya Allah setelah pelantikan atau sebelum pelantikan itu akan kita buka sebagai posko, tempat kongko-kongko para alumni yang membuat program atau membawa ide-ide kreatif untuk kemajuan alumni. Nah, selain daripada itu, saya juga sudah meminta hari ini dan mungkin dilaksanakan secepatnya, IKOPIN kepengurusan 2024-2029 ini kita segera membuat akte koperasi IKOPIN. Koperasi IKOPIN ini untuk pilot projectnya tadi sudah ada diskusi ringan bahwa koperasi itu kita bentuk adalah koperasi konsumen, tapi nanti ada unit-unit usaha. Untuk pilot project mungkin kalau bercocok-cocokan, kita membuka yang pertama itu adalah unit usaha kuliner. Tadi yang terhormat Kang Herdi senior kita punya tempat kuliner di Ujung Berung, sekarang tidak dioptimalkan. Nah, koperasi IKOPIN yang akan melaksanakannya, mudah-mudahan disupport oleh para kakang dan teteh ini. Insya Allah kita mulai dengan bismillah nanti. Saya juga ada minta Senin tolong disegerakan Kang pengaktirnya. Kebetulan ada Kang Zul Badri. Kita mohonkan membantu untuk pengurusannya dengan proses yang cepat Kang. Tambahnya sedikit lagi, biasa orang Padang yang murah. Itu kalau orang Padang begitu kan, nyarinya yang murah tapi yang bagus gitu. Jadi itu segera. Terus pelantikan sudah. Pelantikan itu juga kita barengi nanti dengan langsung saja secara singkat Rakernas. Rakernas itu kita akan mencari program unggulan daripada usulan para alumni. 1 tahun itu cukup paling banyak 2 atau 3 saja. Tapi betul-betul yang punya kontribusi terhadap lingkungan IKOPIN sendiri maupun kepada bangsa dan negara kita. Memang berbicara bangsa dan negara ini kalau IKOPIN saya masih grogi ini. Karena itu kerja besar, di mana sekarang hajatan pemerintah itu sebenarnya adalah koperasi. Apakah IKOPIN bisa menembus program ini untuk berpartisipasi? Tantangan itu ada pada kita semua. Tidak bisa hanya sebagai ketua umum yang akan mendobrak itu. Ada Kang Sehu di sini yang juga aktif di dalam dunia koperasi dan di dunia usaha di Jakarta. Ada Kang Uda Mi, banyak sekali, ada Pak Dr. Alfian. Ya, saya berharap ada
Kak Yongki juga berharap keluarkan semua ide-ide positif itu dan berikan masukan kepada kita. Nanti kita rangkum pada waktu Rakernas. 3 program unggulan itu harus segera kita bentuk, kita canangkan, dan kita targetkan. Program itu bukan hanya sekedar ide. 3 kecil tapi realistis, itu lebih bagus daripada program yang membangun ini, begini, itu hasilnya tidak ada gunanya. Tidak ada masalah kita mulai dari hal yang kecil, karena kecil itulah yang menuju besar. Jadi caranya, Kang Sekjen, nanti di setiap bidang-bidang itu silakan mengusulkan, nanti kita kaji bersama-sama sehingga kita punya 3 program. Itu maksimal. Kalau yang namanya halal bihalal atau namanya buka bersama itu program, tidak program, itu adalah kultur. Kalau memang ada waktu, ada kesempatan, itu bisa saja kita laksanakan. Bagi saya itu adalah sebuah seremonial. IKI Kopini sudah harus masuk ke dalam bentuk-bentuk kerja yang konkret. Tidak lagi hanya ketemu terus makan bersama pulang, lupa lagi apa yang mau dikerjakan. Nah, ini harus diingatkan bersama-sama. Selamat datang Prof. Engkos, Prof. Kuncoro Senior. Nah, ini senior kita juga yang guru besar, yang juga sangat gigih membawa nama IKI Kopin dan IKOPIN sendiri dengan para tokoh-tokoh koperasi di Jakarta seperti Kang Sepo juga. Mudah-mudahan ini menjadi awal dan semangat yang baru dengan bersemangatnya para senior-senior kita untuk bergabung di sini. Ya, ini kan luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan beliau-beliau ini menyempatkan hadir untuk berkumpul pada hari ini. Sebentar kita tunggu Prof. Sudah Bro? Prof tadi datang sendiri sama keluarga atau sama yang muda? Kita agak curiga kalau Prof ini jalan sendiri sebenarnya. Jadi kita tanya dulu. Jadi itu langkah kita ke depan. Setiap tahun kita akan evaluasi dan kita bikin lagi program tersebut. Pertama, program yang 3 tadi tentu harus sustain, harus berkelanjutan. Kalau 3 yang pertama ini bagus dan sudah mempunyai gaung yang baik dan bermanfaat untuk alumni, kita hanya tinggal merawat dalam 4 tahun ke depan sambil meningkatkan hal-hal yang positif. Jadi cara kerjanya kira-kira seperti itu. Semuanya nanti akan kita bikin transparan. Ada unit usaha, tentu kita berusaha akan ada namanya pendapatan. Pendapatan itu siapa yang ini tentu dikelola oleh bendahara umum. Pengeluarannya tentu atas persetujuan ketua umum. Bendahara umum saya minta nanti laporan keuangannya kalau perlu real time, terbuka, transparan, bisa diakses oleh semua alumni. Hari ini mungkin kita bersederhana saja karena belum ada uangnya. Apabila kita membuat program yang kira-kira berhasil, ini sangat sensitif dan sangat rawan terhadap kekompakan alumni. Makanya dari sekarang, dari awal kita sudah meminta laporan keuangan itu bersifat terbuka dan real time. Tidak perlu ada laporan bulanan, tiap detik, tiap hari, tiap jam harus bisa diakses. Ya, ini tentu untuk menghindari persepsi-persepsi negatif atau perasaan suuzon. Ya, biasa di tiap organisasi, bukan hanya di sini saja, di mana-mana itu. Karena kadang-kadang
dan ketidaktransparan tersebut. Nah, jadi kira-kira itu. Dan selanjutnya acara-acara seperti ini kalaupun ada, ini acara sederhana mau besar mau apa, segala sesuatu yang memerlukan sponsor atau support ya dari luar, katakanlah seperti catering, kita harus memberikan proyek ini atau ini terhadap alumni. Hari ini kita pesan ke CBO, karena beliau alumni kita dikasih diskon 20%. Tapi kita tidak mengejar diskonnya. Artinya kita mulai membangkitkan semua semangat dan spirit IKA IKOPIN itu bahwa kita bersama-sama. Besok ada acara lagi, kita cari lagi yang bergerak di bidang kuliner. Silakan. Atau misalnya mau memasak, nanti kita atur. Ibu-ibu mau masak, pembiayaannya kita yang atur. Sepanjang yang tadi ya Kang Sewu apa? Murah dan enak. Gitu loh. Jadi dari kita untuk kita, oleh kita. Koperasi pun kita bikin pertama sekali adalah untuk kita dulu. Baru kita libatkan yang lain. Tapi dalam keterlibatan untuk untuk manfaatnya, tidak ada masalah, orang lain akan lebih baik. Misalnya untuk daerah Jatinangor ini, orang mendapatkan manfaat. Banyak sebenarnya cita-cita besar kami dalam IKA IKOPIN ini, tapi kita pertama sekali tentu harus menyamakan dulu yang namanya frekuensi, menyamakan spirit, menyamakan semangat, dan yang paling penting menyamakan visi. Kadang-kadang ada yang membingungkan, tiba-tiba ada saya nggak mau jadi pengurus, saya mau jadi oposisi saja. Negara Republik Indonesia ini aja nggak ada oposisinya, ya kan? Jadi kita robah bahwa IKA IKOPIN ini bukan masalah perebutan jabatan, tapi IKA IKOPIN ini adalah tempat untuk pengabdian. Moral dan material. Nah, tentu moral dan material ini apa? Proporsional, sesuai dengan kondisi masing-masing, dan juga yang berarti banyak menyumbang nanti juga bukan karena pamer, tapi karena kita saling memahami, saling mengerti. Jadi semangat ini dulu yang akan kita sampaikan. Nanti kalau panjang-panjang kebanyakan omongan, terus lupa, akhirnya nggak dikerjain lagi kerjaan, gitu kan? Nah, sebelum saya tutup begini, tadi karena ada permintaan dari Teh Titi, saya perkenalkan, nama saya Ekos Albar, aslinya dari Sumatera Barat, dulu angkatan 90 Fakultas FMS jurusan penyuluhan. Untung jurusannya penyuluhan. Kalau tangganya sebanyak itu nggak tamat saya. Penyuluhan pun sampai duduknya di sini, habis itu pulang. Tapi alhamdulillah karena doa udah Mim tamat juga. Doa 3 nabi. Itu Muhammad Ibrahim Musa tamat. Dan pada waktu itu saya juga sempat diminta di kawan-kawan di sini sebagai ketua mahasiswa Minang. Kerukunan mahasiswa. Memang kalau para alumni melihat saya ini wajah agak aneh gitu, karena jarang terlihat di kampus. Yang paling pasti kalau ujian pasti hadir, ujian hadir. Kalau catatan pasti fotokopi lah ya. Alhamdulillah itu jalan. Jadi itu. Nah terus setelah tamat dari sini ya kami di Jakarta, ya samalah dengan para alumni yang sekarang juga memulai dari salesman sampai dari bawah sampai ya pernah jadi wakil wali kota Padang, pernah calon wakil gubernur tapi kalah, ya, 2 calon anggota DPR RI 2 kali juga nggak duduk, ya.
Jadi kalau pengalaman kalah, kalau ada di sini yang mau belajar, belajar sama saya. Ya. Nah sekarang alhamdulillah ditempatkan oleh Danantara sebagai komisaris BUMN di ITDC, Injourney Tourism Development Corporation. Nah, bergerak dalam pengembangan kawasan wisata. Jadi hari-harinya ya seperti itu. Selain dari itu, kami juga masih dipercaya sebagai Direktur Utama PT Hexa Palma Perkebunan Sawit yang kantornya di Kuningan, Jakarta, kebunnya di Gorontalo. Kedengarannya enak ya, udah Alfian ya. Tapi setiap naik pesawat ke Gorontalo goyang jantung. Kalau udah pesawat goyang, yang pertama sekali diingat nih asuransi masih hidup nggak? Jadi tidak ada yang semua orang itu enak. Semuanya punya problem dengan yang dilakukannya sehari-hari. Tidak ada manusia yang tidak ada masalah. Manusia itu memang identik dengan masalah. Hidup bermasalah, mati pun masalah akhirat lagi yang mau kita hadapi. Jadi pakaian kita udah masalah. Makanya Ika Ikopin ini tidak boleh lari dan takut menghadapi masalah. Mari bersama-sama kita bahas dan kita pecahkan masalah yang ada di Ika Ikopin ini, sehingga Ika Ikopin ini bisa menjadi organisasi alumni yang sederajat dengan perguruan tinggi terkemuka. Mudah-mudahan ke depan jabatan Ketua Umum Ika Ikopin, jabatan pengurus ketua ini bisa menjadi portofolio, bahwa nanti kalau sekarang belum tahu, kalau bisa menjadi veto bagi Ika Ikopin ini untuk menteri-menteri koperasi ke depan. Ngomongnya enak ini, melaksanakannya sangat susah. Tapi kalau bersama-sama, saya yakin tidak ada yang. Saya tahu persis kemampuan daripada para alumni. Kalau Prof. Kuncoro yang wakil rektor BINUS ini, dengan presiden aja cuman biasa-biasa aja telepon, cuman nggak berfoto. Nah, ada juga yang hobi dengan pejabat foto posting gitu kan. Kalau beliau diam-diam tapi aksesnya banyak. Kang Seho juga begitu. Dengan Pak Burhanuddin Abdullah juga udah kayak adik kakak. Dengan Pak Muslimin Nasution kayak paman sama omnya. Ini sebenarnya tidak ada yang sulit untuk lari ke depan. Cuman bagaimana visi dari sana. Jadi sementara itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Kang dan Teteh semua, kami ini tidaklah Superman yang bisa segala-galanya. Saya selalu bilang, Superman aja kalau saya tonton filmnya, Superman pun masih menjahit baju ke tukang jahit, nggak bisa dia sendiri. Apalagi kami yang ada di depan ini. Butuh sekali support, butuh sekali semangat, butuh sekali yang namanya saran dan kerjasama yang betul kompak, yang betul-betul sevisi, ya, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kami omongkan tadi. Atas segala kekurangan itu, mohon kiranya para senior dan para alumni membantu untuk menyempurnakannya. Dan pada kesempatan ini, kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tentu kami mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.